Di sebuah ruang kelas, seorang anak duduk diam di bangkunya. Matanya tertuju pada papan tulis, tetapi tangannya gemetar. Saat guru bertanya, tidak ada satupun kata yang keluar. Bukan karena tidak tahu, tapi karena rasa takut dikalahkan oleh rasa malu. Di sekitarnya, teman-teman tertawa, bicara, dan maju ke depan. Namun ia hanya diam, seperti bayangan di sudut ruangan. Setiap detik terasa seperti pertarungan batin antara ingin bicara dan ingin menghilang. Rasa malu yang tumbuh diam-diam. Tidak ada manusia yang terlahir pemalu. Rasa malu adalah sesuatu yang tumbuh pelan-pelan dari pengalaman yang pahit. Dulu, pernah berdiri dan bicara di depan umum, namun disambut tawa. Pernah menyampaikan pendapat, namun dibungkam. Pernah mencoba, dan gagal. Lalu dijadikan bahan ejekan. Sejak saat itu, rasa malu mulai tumbuh seperti benih kecil. Ia menyebar lewat ucapan yang merendahkan, tatapan yang menghakimi, dan suara hati yang berkata, lebih baik diam. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Dan benih itu tumbuh, menjadi tembok tak terlihat yang menghalangi langkah. Rasa malu bukan seperti luka di kulit. Ia tidak berdarah, ia tidak terlihat, tapi ia membatasi. Seperti rantai halus yang menggantung di pundak seseorang. Tidak berat, tapi cukup kuat untuk menahan langkah. Setiap kali ingin mencoba sesuatu yang baru, rantai itu menarik kembali. Setiap kali ingin bersuara, rantai itu membungkam. Dan semakin lama, rantai itu bukan hanya menahan, tapi juga membuat percaya bahwa diri ini memang tidak pantas untuk dilihat dunia. Bukan karena tidak mampu, tapi karena rasa malu telah menjadi kacamata yang mengubah cara melihat diri sendiri. Dunia yang terasa menghakimi. Saat seseorang hidup dengan rasa malu yang kronis, dunia terlihat seperti panggung penghakiman. Semua gerak-gerik seolah dinilai. Semua perkataan seolah salah. Semua orang seolah memperhatikan. Padahal kenyataannya tidak. Orang yang hidup dalam rasa malu cenderung merasa dirinya pusat perhatian. Padahal sebenarnya orang lain pun sibuk dengan rasa malu mereka masing-masing. Namun pikiran itu terlalu kuat, terlalu meyakinkan. Dan akhirnya, hidup dijalani dengan cara menghindar. Menghindar dari kesempatan. Menghindar dari tantangan. Bahkan menghindar dari jati diri sendiri. Peluang yang hilang. Di luar sana, dunia terus bergerak. Orang-orang berbicara, gagal, tertawa, mencoba lagi, dan tumbuh. Sementara itu, yang terikat rasa malu, diam di tempat. Banyak kesempatan datang, tapi selalu terlewat. Bukan karena tidak layak, tapi karena tidak berani. Setiap hari jati penyesalan. Setiap malam jati refleksi yang menyakitkan. Seandainya dulu berani. Seandainya waktu itu maju. Seandainya bicara sedikit saja. Namun waktu tidak bisa diputar. Dan rasa malu tidak pernah hilang dengan sendirinya. Mematahkan rasa malu pelan, tapi nyata. Rasa malu tidak bisa dikalahkan sekaligus, tapi bisa dilemahkan. Satu langkah kecil pada satu waktu. Langkah pertama mungkin hanya menatap mata lawan bicara. Langkah kedua mungkin mengucapkan pendapat, meski suara bergetar. Langkah ketiga, mungkin hanya berkata jujur saat biasanya memilih diam. Setiap langkah kecil adalah bentuk keberanian. Bukan karena rasa malu hilang, tapi karena berani tetap melangkah walaupun masih merasa malu. Keberanian bukan tidak takut. Keberanian adalah tetap bertindak, meskipun takut. Ubah fokus dari luar ke dalam. Selama ini, rasa malu muncul karena terlalu fokus pada pandangan orang lain. Terlalu peduli apa kata mereka. Bagaimana reaksi mereka? Bagaimana penilaian mereka? Namun sebuah titik balik akan muncul saat fokus bergeser. Dari apa kata mereka, menjadi apa yang penting untuk diriku. Dari bagaimana tampil sempurna, menjadi bagaimana menjadi jujur. Dari bagaimana jika mereka menertawakan, menjadi bagaimana jika ini menyembuhkan. Dunia tidak perlu versi yang sempurna. Dunia butuh orang-orang yang otentik, yang jujur menjadi dirinya sendiri. Meski belum sempurna, hari itu datang. Akhirnya, hari itu datang. Seseorang berdiri di depan ruangan. Tangannya gemetar, suaranya pelan. Tapi kali ini, ia tetap bicara. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Hanya keheningan, lalu tepuk tangan pelan yang perlahan terdengar. Sampai akhirnya, bahu terasa lebih ringan.
Langkah terasa lebih lepas, dan suara yang dulu terkunci kini berbicara tanpa beban. Tidak sempurna, tapi bebas. Rasa malu mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Kadang masih muncul, kadang masih membisik. Namun sekarang, ia bukan lagi penguasa. Ia hanya teman lama yang datang dan dibiarkan lewat. Yang dulu selalu diam, kini tahu kapan harus bersuara. Yang dulu selalu menunduk, kini tahu kapan harus mendongak. Yang dulu takut terlihat, kini tahu bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Rasa malu adalah rantai, tapi tidak terkunci. Kuncinya ada di tangan sendiri, dan tidak ada waktu yang lebih baik untuk melepaskannya. Selain sekarang, mulai dari satu langkah kecil, hari ini, saat ini, karena rasa malu tidak akan pergi jika tidak dilawan, dan tidak ada yang bisa membebaskan selain keberanian yang lahir dari dalam diri. Pernah merasa terkunci oleh rasa malu? Tulis di komentar. Langkah kecil apa yang akan kamu lakukan hari ini?